Yang sedang kita bahas sekarang mengenai babu majaa fi wad'il yamin, bab majaa fi wad'il yamin, tentang memegangkan tangan kanan ala shimali terhadap tangan kiri. Dina bahasa urang mah sidakep. Nah, bersedekap. Bersedekap mengenai menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri pisolati. Waktu sholat, waktu qiyam, gitu. Jadi ketika qiyam, ketika sholat, tangan posisi di mana? Nah, pada pembahasan sebelumnya minggu kemarin, tadi nak menang, nah itu jadi tidak boleh. Nah, ini kalau kita mencari di dalam Al-Quran itu tidak ada. Neangan dalil ngangkat lengan ketika sholat di dalam Al-Quran. Surat apa? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti bahwa yang beliau tinggalkan, wariskan kepada umatnya itu dua. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kamu amrain, dua perkara. In tamasaktum bihima, jika kamu berpegang teguh dengan kedua perkara itu, lantadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Naon kanu dua teh? Jadi ari urang boga warisan di Nabi boga ngan lain korma. Sabab lamun ku Nabi diwarisan korma, nah tentu akan kehabisan. Tapi yang diwariskannya itu ilmu. Kitab Allah wa sunnata nabihi. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnah nabinya. Ada orang bicara kepada salah seorang sahabat, begitu, dia mengatakan takalam bil Quran, lah namun ngobrol maca Quran unggul atau make hadis segala rupa, urang mun penting Quran. Kata Hasan Al-Bisri, apakah engkau bisa melakukan sholat 5 waktu, sholat duhur 4 rakaat hanya dengan Quran saja? Tidak. Teu aya cenah Quran oge. Nah, makanya selain Al-Quran dijelaskan dengan Al-Hadis. Nah, kita pun begitu. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Maidah diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, kumaha carana? Tidak dirinci. Begitu. Kemudian waktu
sholat, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Nah, nanti hadislah yang memerincinya. Nu ngaranna sholat teh dimulai ku takbir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memulai sholat istabtaha bitakbir, beliau memulainya dengan takbir. Maka takbir itu suka dinamakan takbiratul ihram, takbiratul ula, takbiratul iftitah. Jadi jangan kaget kalau nanti ada yang beda dalam pelafalan. Nah, cek si ieu mah takbiratul ihram, cek si ieu mah takbiratul iftitah, cek si ieu mah takbiratul ula. Disebut takbiratul ihram karena mengharamkan, disebut takbiratul ula pertama dilakukan, disebut takbiratul iftitah sebagai pembuka. Itu hanya nama. Di zaman Nabi mah takbir we. Salat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu diantaranya mengenai pembahasan takbir. Nu tadina meunang ku takbiratul ihram jadi teu meunang. Tangke dimeunangkeun deui wa muftatahatun bitaslim, dibolehkan lagi itu dengan salam. Dihalal teh kumaha salamna Nabi, yusallimu an yaminihi. Nah, beliau kalau salam menutup sholat itu menengok ke sebelah kanan. Kade katuhul ulah waka kakenca. Hasil meluap lieu kitu pan dicontohan ku Nabi. Nah, kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan contoh Nabi. Eta assalamualaikum warahmatullah sampai ditamatkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong ditemalan, tong dijawab. Da eta mah lain salam liko, eta mah salam penutup sholat. Cek imam teh assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Nah, salam. Jadi aya salam anu teu meunang dijawab, jeung teh malah eta mah ieu bacaan dalam sholat. Nah, cuma nanti ada nilai-nilai yang sangat dalam ketika takbiratul ihram. Nah, eta teh make jeung bari ngangkat panangan. Ngangkat panangan teh nasyara. Nasyara itu begini, tidak terlalu rapat, tidak kobado mengepal, dan tidak mencengkram. Jadi apa? Mengangkat jadi entong kaku teuing, Bu. Pak, ulah juga non nurek perang wae begitu. Biasa saja Allah. Nah, ini takbirnya itu di sini. Begitu mengangkat tangan. Satu yang dibaca ketika kita takbir itu membaca Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Maha Agung. Nah, makanya nanti pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus lengkap. Nah, begitu. Mengal bapak-bapak payun. Nah, dia kosong. Bang,
sebagai tanda mengecilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda kepasrahan, mengangkat tangan itu. Seperti seorang prajurit yang kalah perang, kalau di hadapan musuhnya dia akan mengangkat tangan. Nah, siap diatur. Makanya nanti di dalam sholat, Pak, Bu, tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang memperlihatkan kesombongan. Allahu Akbar, tapi sombong, takabur, merasa lebih. Nah, itu tidak boleh. Apa diantaranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ihtisor. Ihtisor teh mulak cangkeng ke sholat. Kumaha caranya? Apakah dua-duanya si tangan disimpan di sini dah, dina kemplong, atau salah satunya? Nah, dulu di kita suka ada muntak dulu teh Allahu Akbar. Sajenari eta madhab saha? Madhab Syafi'i lain, jeung madhab Maliki lain. Eta mah madhab Gatot Kaca. Salat teh kitu teh. Tadi itu dilarang. Jadi dilarang mulak cangkeng, bertolak pinggang. Kenapa? Karena bertolak pinggang itu ciri-ciri orang yang sombong. Itu benar untuk sholat. Kemudian nanti ya kita bahas ada larangan dari Nabi ketika qiyam. Ini kan sekarang sedang membahas berdiri bersedekah. Itu pandangan tidak boleh ke langit. Temenang sholat bari tangah. Nah, sabab jalma nu tangah wae mah tanda-tanda kesombongan. Mun ngobrol gitu we bari tangah kalau padahal udah ajak ngobrolnya geus ka mana. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun niatnya baik. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menghadap sholat itu ke Palestina. Begitu, jadi hayang Nabi teh malikeun kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nya bari tangah. Gitu. Mudah-mudahan we singgara lungsung. Ari teh ngadon ditegor. Ngadon ditegor bahwa cara seperti itu salah. Cara seperti itu tidak benar. Gitu. Nah, orang-orang pada waktu itu juga punya persangkaan seperti itu. Mun ngadoa, mun sholat, asal leuwih utama afdol kalau pandangan ke langit ku Allah teh gancang begitu gancang di ijabah. Nah, ternyata itu satu kesalahan. Nanti ada pembahasan khusus kemana pandangan orang yang sholat ketika qiyam. Jadi ketika sholat kemana, ketika duduk di mana, kemana pandangan itu diatur. Jadi tidak seenaknya. Sampai ada pertanyaan, boleh tidak ketika sholat kita memejamkan mata? Abdi merek balik belum cenah. Nabi wae teu nyontohan. Jadi tidak dibolehkan.
Nah makanya ada aturan-aturannya begitu. Ulah saraos abdi mah da raos kieu salatna erek nyontoh saha atuh salat teh. Kemudian nanti tidak boleh salat menyerupai binatang-binatang tertentu. Begitu, temenang menyerupai binatang-binatang tertentu. Pertama, kadiki seperti mematuk-matuknya ayam. Jadi sakumaha rusuhna bu keur salat mah ulah nyorok cok teuing. Gitu. Alah kami cenah itu setengah genep can asar kabuat we. Eta bibir can antel geus cengkat deui. Tah eta teh dilarang. Seperti mematuk-matuki seekor ayam mematuk-matuki makan. Ari tita tadi padangan tah rupanya ada nasar pula karek ke jam 3 rek deui karek ke jam 4 rek deui karek ke jam 5 eta geus satengah genep make jeung karek setengah genep. Begitu matahari sudah hampir tenggelam, baina qarnai syaitan, kata Nabi, seperti di antara dua tanduk setan. Maka tadi buburannya, Allah tarek maghrib tadi naon wae atuh. Nah itu tidak boleh nyorok cok seperti itu. Kemudian kalisi, tidak boleh culang cilung, nah begitu. Seperti seekor lisun. Namun orang sok, yo careuh, kita lisun teh, cuek culang cilung, begitu. Makanya nanti si pandangan itu kata Imam Syafi'i itu ke tempat sujud yang paling pas. Ya kecuali seperti sahabat Wa'il bin Hujrin, pandangan itu ke imam. Jadi dimulai takbir kita menggerak-gerakan telunjuk. Nah, itu Wa'il bin Hujrin itu melihatnya dengan teliti. Itu kalisi. Ayat ibu tekengeng menyerupai ekor kuda. Begitu kajan kana nabil khair, yaitu ketika salam. Ada orang yang salam ketika menengok ke kanan, assalamualaikum, diikuti dengan telapak tangan, assalamualaikum. Nah, itu muka. Assalamualaikum eta teh jiga buntut kuda. 4 ekor tidak boleh. Cicing we sileungeun ge cicing ngomong. Oh kaditu hadieu milu. Begitu. Kemudian tidak boleh seperti binatang buas ketika sujud. Si sikut itu diangkat. Tidak boleh ngedeprak. Tidak boleh seperti unta turun, unta sujud. Begitu. Nah, kecuali memang yang tidak kuat. Aya anu geus teu kuat mah itu boleh. Itu kan di luar kenormalan. Jadi nu kudu na kukur heula udah geus teu kuat atuh keun melah jiga onta we leungeun heula. Nah itu banyak lagi nanti hal-hal insyaallah kita coba bahas. Malah nanti ada bukunya kesalahan dalam sholat sabuku itu.
Jadi diterjemahkan oleh Al Ustadz Aceng Jakaria, buku dari Arab, itu mengenai kesalahan-kesalahan dalam sholat. Nah, kurang saeutik dibeberes begitu. Jadi lain apa kita mempermasalahkan sesuatu dengan orang lain, tapi kita ingin benar, minimal mendekati kebenaran gitu. Karena perintah Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau itu boga Nabi wae sholatnya sangeunah nek. Nah ternyata itu bukan masalah ente. Oh iya hadisnya dhaif, iya hadisnya kieu. Nah seperti yang kemarin, hadisnya banyak, sepertinya bertentangan, padahal tidak. Gitu, padahal tidak. Jadi bisa dijamu, bisa semuanya kita menjamunya, menggunakannya. Jika bertentangan, padahal tidak. Nah itu kemarin baru sampai mengangkat tangan. Takbir mana pika dia Allahu tabarna ke kumaha. Lamun keur kiam, keur berdiri, maka wadoa yadahul yumna, Nabi itu menyimpan tangan kanan ala yadihil yusra di atas tangan kiri, ala sodriki tadina sodrun. Ini yang banyak salah menerjemahkan sodrun teh sok dihartoskeun dada. Udah Nabi ge luhureun dada, luhureun dada atuh beuheung sudah tok teh begitu. Nah makanya nanti kalau melihat harus gambar dulu ya, anatomi dalam bahasa Arab. Bagian tukang disebut dohrun, tongo. Nah dipunuk kahanap sampai ekor, tulang ekor. Di depan disebut batnun, tibeuheung nepi ka handap disebut batnun. Batnun deh tibeuheung, ini rokobah sampai ke bawah sampai ke pusat, itu namanya batnun. Dohir batin. Nah, karena bahasa Sunda jadi lahir batin. Nah, itu teh batnun teh, batin teh. Kumaha cenah aya aliran kebatinan. Itu nu garede beuteung. Disebut kebatinan. Gitu. Tah batnun itu bermacam-macam. Pas beuheung disebut rokobah. Beuheung atau napi unuk. Gitu. Kemudian di bawah ini, di bawah beuheung, nah di bawah rokobah. Nah ini sadyun aodorun. Nah, jadi lain ieu sodrun mah. Keur binatang disebut dorun, keur manusia disebut sadyun, untuk menyusui anaknya. Kalau binatang kita sadyun kieu. Di bawah sodrun, di bawah sadyun atau dorun tadi disebut begitu sodrun. Wadoa yadahul yusra, dia menyimpankan tangan kanan di atas tangan kiri ala sodrihi tadi, di hanap dada luhureun pusat. Oke ya, merupakan praktek dipraktekkeun ku sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mah anjeunna menyebutnya bukan di dada tapi di atas pusat, di bawah dada. Nah, plek dia. Begitu sudur itu. Jadi ulah luhur teuing dina dada, komo dina beuheung.
teh sakieu Allahu Akbar kalau sedang diam. Kecuali imam sedang ruku atau imam sedang sujud, duduk antara dua sujud, tah sileungeun teu kudu kana sodru, langsung saja Allahu Akbar langsung sujud. Atau sedang tidak, langsung saja ke bawah tangan. Jadi adanya sedekap itu ketika qiyam, ketika berdiri sholat. Hadis yang pertama, ini Wa'il bin Hujrin. Jadi kita sangat berutang jasa ke sahabat ieu, ngahaja we ieu mah. Talik da kumaha Nabi salat. An Wa'il bin Hujrin annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Wa'il bin Hujr, sesungguhnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hina dakhala fis sholati, ketika masuk dalam sholat, wa kabbara, dan bertakbir Allahu Akbar. Nah, takbirnya sampai sini. Barna ketika qiyam itu di atas ulu hati. Nah, itu yang paling pas nerjemah sodrun mah. Namun bahasa Sunda teh ulu hati teh angannya. Ulu angan tadi dinya pas nanti Allahu Akbar. Malah kalau dalam kunawi teh ada ya syudduhu, dicengkelakan gitu, ada didedetkeun. Kamu dina beuheung, wah atuh moal bisa ngarengak beuleuh. Suma iltafaha bisaubihi. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang nanti beda dengan kita. Nah, sebelum membaca bacaan, kemudian beliau iltahafa, melipat lengan bajunya, iltahafa bisaubihi. Nah, Rasul ketika bersedekap melipat lengan bajunya. Jadi harus dipahami baju-baju yang dipakai, disebut gamis, kumasun, itu beda dengan baju yang kita pakai sekarang. Lebar bu ya nanti, dan ujung tangannya itu. Makanya ayah sahabat kedengar yung begitu ketika menghadiri pengajian Nabi, kalau luar tatina ujung kainnya itu anak-anak kucing yang kecil, ting aron puluh nanti. Cek Nabi teh abah hirin. Wah, maneh macam resep mukul kucing. Nya terkenal saja dengan sebutan Abu Hurairah. Jadi resep itu tah. Ieu naon memelihara kucing. Tapi kok disimpan di dia di lengan baju. Dan memang lengan bajuna barada mah. Nah, jadi boleh kita menyesuaikan baik pakaian ataupun celana begitu. Itu untuk ketumaninahan. Seperti bapak-bapak pakai celana panjang, kemudian mau turun sujud, kadang-kadang suka menarik. Nah, menarik kainnya itu dikaluhurkeun, boleh tidak? Boleh. Tah Nabi mah komo ngalipat heula kainnya. Malah komo awal-awal hijrah mah ada anak yang kainnya itu cuma satu lembar. Atuh usum werit sanajan beunghar di Mekah,
begitu hijrah ka Madinah ukur eta we pakaian nu aya dina awal. Makanya ada aturan ibu-ibu tong waka cengkat tina ruku tina sujud lamun bapak-bapak sudah betul-betul tegak berdiri. Begitu ada aturan seperti itu. Nupika aya budak ngaranna Abu Burdah. Abu Burdah teh nya pakaianana ngan salamat, tapi apal Quran pang seueurna. Ulah bisa betul baca teu naon sina jadi imam ngan aturan gitu. Makmum tong waka cengkat heula gitu tah. Lamun imam kan bener-bener berdiri. Nah, ieu tahapa. Jadi dilipat heula. Summa wado'a yumna 'alal yusra. Kemudian menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya. Tah kabeh ditunakeun begitu. Kumaha ieu nu disebut menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri teh sebelah mana? Kan nu ngaranna tangan mah dari ujung jari sampai sikut. Nah mendekati sikut sidakep teh apa mendekati telapak tangan. Nah ternyata banyak nanti hadis-hadis yang menerangkan masalah itu. Wa fi riwayatin li Ahmad, pada riwayat Imam Ahmad, wa Abi Dawud dan Abu Dawud, summa wado'a yadahul yumna. Kemudian beliau menyimpan tangan kanan ala kaffihi. Nah, cirian di atas kapun. Kapun teh nyata apa? Telapak tangan kiri. Jadi mendekati telapak tangan. Oh, lain belah siku sidakap teh, tapi mendekati telapak tangan kap. Nah, ieu kapun teh. Begitu hari kapun teh nya batnuna nya dohruna. Seperti ibu-ibu begitu dilarang untuk memakai sarung tangan ketika ihram. Satu, tidak boleh pakai cadar penutup muka niqab. Dua, tidak boleh memakai sarung tangan. Nah cenah eta ngawungkul apa boleh tidak dohrunnya bagian punggung tangan ini kapun mah bagian dalam dan bagian luar. Jadi sekarang kan suka ada sarung tangan khusus bagian dalam. Pun udah luar nama cenah henteu orat, orat teh yang bagian apa dohrunnya tongongna orat, ari kapun nama henteu orat. Dunana ge henteu orat. Ngan ketika ihram baik haji ataupun umrah tidak boleh dipakai begitu cadar dan sarung tangan. Ala kaffihil yusra. Jadi pada riwayat Ahmad dan Abu Dawud itu beliau menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, warusgi wasaidi, pergelangan dan said. Said itu bagian lengan dekat pergelangan. Jadi di dia Bu. Nyimpen nanti Allahu Akbar. Tong jauh teuing kana siku, tong di tengah tapi mendekati pergelangan. Malah bukan hanya disimpan tapi digenggam. Begitu, sidakep. Bahasa urang
Walabdu Tobroni pada lafaz Tobroni wado'a yadahul yumna ala dohril yusra, yaitu beliau menyimpankan tangan kanan dina tongong tangan kiri. Nah di sini lain video lain juga non anu erek nyambut iya tamu, tapi tangan kanan disimpan di punggung tangan tinggi, dohrun disebut. Nah, pis sholati ketika sholat maksudnya berdiri qoriban minar rusgi, yaitu qoriban minar rusgi mendekati pergelangan tangan. Nah, cenah menikah rinci gitu. Contohkeun we lah, cenah beda saeutik mah teu bisa, itu wajib. Malah Rasul saja pernah beliau dengan tangannya sendiri membetulkan kesalahan itu. Itu ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud dibalik. Batur mah menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, maneh nama menyimpan tangan kiri di atas tangan kanan. Lamun teu nanaon ku Nabi diangkat. Baik. Tapi beliau langsung merubah. Kenapa? Sabab Rasul mah bu tabina walikatna teh dia dina punggungnya itu ada tanda kenabian. Beliau bisa melihat dengan punggungnya. Jadi ada tanda kenabian Muhammad Rasulullah tadi dia teh begitu. Dan dia bisa melihat ke belakang. Nah mata kriwo nunggu ai mah katempo ku nabi teh sajen tadi nu maca anu begitu katempo sarea Rasul. Begitu ada tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda kenabian. Nah termasuk Ibnu Mas'ud katempo ya rada mahiwang. Batur masih dekep teh tangan kanan di atas, maneh nama tangan kiri. An Abi Hazimin an Sahli bin Sa'din qala. Hadis kedua dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, kana nasu yu'maruna, adalah manusia diperintah. Eta berat nanti. Jadi kenapa harus tangan kanan di atas tangan kirinya? Eta parentah. Al aslu fil amri lil wujubi. Asal perintah itu wajib. Apa? Ayyado ar-rajulu ayyadil yumna ala zira'ihil yusra, yaitu seseorang menyimpan tangan kanannya di atas hasta yang kiri. Jadi penyebutannya berbeda-beda. Ada sahabatnya seueur. Aya disebut apa? Yang tadi teh Sa'id, aya menyebut Kafun, ada yang di sini disebut ziro begitu. Hasta yang kiri bis sholati, di dalam sholat. Qala Abu Hazmin, kata ulama yang bernama Abu Hazmin, la a'lamuhu illa yanmi zalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahuinya kecuali hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar cenah ieu teh ajaran Rasul, ajaran Nabi, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Tuh. Jadi dengan pengajian seperti ini nanti kita tidak kaget lagi. Nah si anu mah kieu, itu teh kabeh ge aya. Nah setelah digabungkan, oh begini masalahnya. Jadi ari Nabi nama hiji,
Nah, tapi yang melihat itu banyak. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud teh Nabi sampai dirobah. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, annahu kana yusolli, bahwasanya dia ketika sholat tibali bahwa doa yadahul yusra alal yumna. Jadi bukan menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, malah menyimpan tangan kiri di atas tangan kanan. Bahwa doa yadahul yumna alal yusra. Nyaku Nabi tadi benerkeun, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Gitu begitu. Nah, sekarang kalau di zaman kita aya nu kitu kumaha? Ya tentu yang pertama da kudu kaawakan. Gitu. Aya nu salat salah benerkeun kurang kieu tah, urang teu mau. Makanya lebih baik menerangkan sesuatu yang salah itu ketika situasi sedang tenang. Ketika akal, pikiran, hati mau menerima kebenaran. Sebab kadang-kadang banyak orang yang diberi tahu, diberi nasihat, justru yang muncul itu emosi. Karena sedang tidak siap. Begitu. Karena tidak siap, sedang emosi. Ke rumah harupun sareha, sarekna teh gitu tah. Bari bebelet juga dina pengeras suara teh. Itu kadang-kadang orang tidak terima. Nah, makanya mending tenang kieu. Gitu. Kemudian selanjutnya, ada penjelasan lain. An Wa'il bin Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujrin ia berkata, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat bersama, maksudnya bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pawadoa yadahul yumna ala yadihil yusra. Maka beliau menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya ala sodrihi, yaitu pada ulu hatinya. Saya pas nerjemahkeun sodrun mah begitu. Jadi ini batnun bagian depan, leher disebut rokobah, dada disebut sadyun atau dorun, tahanapeun dada disebut sodrun. Hanapeun sodrun, ulu hati disebut surotun. Bujal, surah, pusat. Tangke Ali bin Abi Thalib menerangkeunana teh lain tina sodruna tapi luhureun pusar. Jadi di atas pusar, di bawah dada. Eta sodrun mah gitu. Ala yadihil yusra. Pawadoa yadahul yumna ala yadihil yusra, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri ala sodrihi, dina ulu hati. Begitu. Malah dalam riwayat yang lain, wali Abi Dauda summa yashuddu bihima. Kemudian beliau menekankan kedua tangannya. Allahu Akbar. Sesam begitu. Jadi ulah jika anu kamari salat teh sahayang
ari pas takbir Allahu akbar eta pas ruku henteu nepi taktah ukur di dada Allahu akbar bangkit dari ruku lebih parah ukur nepi kana hujan sami Allah itu rek salat rek naon cing Allah sami Allah nah sing ieu begitu karena ini satu kepasrahan ngangkat leungeun teh mengagungkan teh begitu bari culang cileung begitu bari malaweun nah insyaallah nanti pas pembahasan pandangan mata itu kemana walaupun ada berbeda pendapat ngan ulah berenunggur tetap mata itu ke tempat sujud gitu makanya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kan hadis pernah menegur istrinya Aisyah karena ketika beliau sholat di gordeng kamarnya itu ada gambar-gambar yang mengganggunya gitu jadi hari Nabi sok sholat di imah osok begitu juga digambarkan numpang taatna pang takwana mun sholat kudu ka masjid aya justru sholat nu teu meunang di masjid begitu apa yang lebih utama di rumah itu Nabi pun begitu amiti ami kiromaki cing atuh cenah Fatimah kita gambar itu para rubuh itu tadina dina ieu teh di reka kamar teh amiti resuk jauhkeun heula cenah ieu hampir saja mengganggu begitu maksudna lamun masang sajadah teu naon begitu ngan ulah sote pas Jumaah kaberangan di luar ngampar sajadah ku koran pas dina koran teh aya gitu tah aya artis aya iklan film tah eta nu teu meunang ngaganggu ya hari kieu wajar pawado'a yadahul yumna ala yusra ala sodrihi itu sodrun hanapeun dada urang gitu luhureun pusat malah dalam riwayat yang lain makanya perlu dikumpulkan riwayatnya itu dalam hadis riwayat Abu Dawud an Abi Jaririn Dobbi an abihi qala dari Abu Jarir Ad-Dobbi yang mengatakan dari ayahnya ra'aitu aliyan saya melihat Ali jadi nanti para sahabat jadi contoh oh sahabat ieu nah itu menerjemahkan nu disebut dina dada teh kumaha begitu lain dina dada luhureun dada dina beuheung yumsiku simalahu biyaminihi saya melihat Ali bin Abi Thalib memegang tangan kiri dengan tangan kanan di tangan kiri di bawah tangan kanan di atas tadi mana pauqos surati di atas pusat itu jadi bahasa yang satu menyebut ala sodrihi bahasa lain menyebut di atas pusatnya eta kene begitu jadi makanya nanti tidak usah jadi masalah yang tajam bukan sedik-sedik jadi masalah padahal semuanya bisa dirangkum begitu jika nu kamari teh kita menerima berita aya anu tabrakan cenah pokona mah ieu naon cari laka
cek anu kadua henteu ngan duaan. Malah cenah sirah supir jeung kana papisan. Ini kan bolehnya orangnya sirah supir jeung kana hiji gitu tah. Cek anu nyebut duaan benar dengan duaan penumpangna cek nu nyebut kabeh benar dengan duaan. Nah begitu, jadi jangan dulu dikonfrontasikan. Sok dilihat dulu. Oh ternyata semuanya bisa dipakai. Cek nu hiji ala sodrihi, udah sodrun da ieu teh aman. Cek nu hiji deui luhureun bujarnya di dinya keneh. Tah ngan aya teu kabeh nu bertentangan di jamu. Ari nu tadi mah anu naon istilahna ada kedoifan. Itu harus ditolak. Kemudian hadis sahih dihijikeun jeung hadis doif, wah supaya damai, tidak boleh. Tak aya hadis nu doif. Pokoknya mah si eta anu teu meunang ditarima, ada yang hafalannya lupa dan sebagainya. An Aliin radhiyallahu anhu qala sarua hadisna ti Ali. Mantap Ali nu di luhur mah sahih. Nu kadua ti Ali oge, Ali nu dihandap mah doif. An Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridhoinya, inna minas sunnati, sesungguhnya termasuk sunnah Rasul fis sholati dalam urusan sholat, wa do'al akufi alal wa do'al akfa alal akfi tahta surati. Tadi anu doif mah. Jadi sunnah Rasul dalam sholat itu menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri kap gitu tahta surah, di bawah pusar. Hanapun bujar mau paning kudu dicerak. Atuh paminten gogorowokan bapak-bapak mah mun doif hadisna. Jadi nu dipake teh nu mana? Yang di atas pusar, di bawah dada. Eta sahih. Anu doif mah di bawah pusar. Sanajan sarua sami keneh ti Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri tepatnya adalah di pergelangan. Tangan kanan di atas tangan kiri tepatnya adalah di pergelangan, dengan sebagian lengan dan sebagian hasta tergenggam, baru dicepang, dicerak, dan diletakkan di atas pusar pada dada bagian bawah. Ngaji dengan sakitu, sakitu lah. Begitu. Nah nanti besok, geus kitu kunaon? Kemudian posisi pandangan. Allahu Akbar, panon teh ka maneh. Ulah jiga serok, curang jileuk. Gitu. Ulah jiga binatang-binatang tertentu tak nabi, nanti ada aturannya. Ini saya sampai hitung-hitung ya karena 40 kali pertemuan beres lebih salam gitu. Hadirin wa iman rahimahullah. Nah itu diantaranya bahasan kita mengenai bersedekap ketika qiyam. Nanti ada lagi kasus begitu kita takbir ternyata makmum sedang ruku atau sujud, maka si tangan tidak bersedekap, langsung saja mengikuti imam. Nah sebelumnya ini ada pengumuman. Yang pertama kami aturkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu dan ikhwat iman yang telah membantu kami
pimpinan jamaah dan pimpinan cabang untuk melaksanakan, menyukseskan dan menuntaskan pembangunan. Nah ternyata ini bukan masjid saja, nanti kedepannya ada madrasah, kemudian ada bangunan untuk ruang pertemuan, begitu kalau muscab atau ada yang akad itu ruang serbaguna, insya Allah juga ke depan kami pikirkan, cuman tentu saja bertahap. Nah untuk masjid ini ya ini mungkin sudah 90%-an lah. Untuk ke sebelah timur alhamdulillah sudah bisa dirapikan. Jadi bapak-bapak yang Jumatan mau ngambil sama tarasi dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan pemilik rumah, dengan tetangga, dan mereka pun ikut menyumbang pemerintah Tony, alhamdulillah. Jadi sudah ridho, begitu kita malah atohen di beberes kurang. Kemudian yang kedua untuk kanopi, nah ini baru sebagian, dan kemarin dari ketua jamaah UKM dan cabang itu survei ke Masjid Agung Cimahi. Nah sudah ada seperti ini. Jadi untuk kanopinya itu menyerupai payung di Masjid Nabawi. Mirah tetebu sameter teh ukur 1 juta. Nah udah 50 meter. Nah kali sama. Alhamdulillah sudah masuk sebagian. Besok mungkin kita akan mulai hiji payung lah gitu. Yang lainnya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah pada hari ini kita pun kedatangan tamu itu dari aktivis dahulu tahun 90-an. Nah itu di pesantren, di pemuda, kemudian remaja masjid. Nah katanya pada hari ini ingin mengunjungi tempat yang dulu. Nah sama mangga we acara anak kumaha bade dilajengkeun ku pimpinan cabang atau bagaimana. Dan bagus tamu teh nya datang ka dieu nya bari mawa opieu nyuguhan sorangan gitu. Jadi ka bapak-bapak ibu-ibu begitu yang setelah pengajian ini masih ada waktu. Nah ini kita kedatangan beberapa aktivis alumni dari mulai zaman milenial sampai zaman kolonial. Kita kumpul teh. Nah mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah program-program kita terus berjalan. Nah kemudian tadi juga sebelum saya kesini itu yang dari pengurus Masjid Al-Ihsan, nah itu memberitahukan bahwa di sana juga bisa digunakan lagi. Ya mungkin nanti karena Ahad pagi ini kita sudah mulai nyaman di sini. Nah nanti sewaktu-waktu kalau ada yang mau menggunakan Masjid Al-Islam, alhamdulillah sekarang Al-Ihsan ya, ketua DKM-nya Bapak Adang. Nah, itu dulunya itu pernah sekolah di Pajagalan sanawiyah. Kemudian yang sekarang salah seorang pengurusnya juga sedang sakit. Ini mudah-mudahan cepat disembuhkan. Dan kalau nanti ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menggunakan kembali fasilitas itu, bisa berhubungan dengan
BKM Al-Ihsan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.